Shalom, berkah dalam orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Pada minggu ketiga ini kita diajak untuk mengenal dan menjadi saksi bahwa Yesus itu nyata dan ada di dalam hati kita. Pada bacaan Injil kali ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang mengisahkan perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus meninggalkan kota Yerusalem. Cerita dua orang murid ini menggambarkan suasana sebelum Pentakosta. Kristus yang sudah bangkit telah menampakkan diri, tetapi murid-muridnya belum mengenalnya kembali. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk mengikuti perjalanan kedua murid itu untuk mengenal Yesus yang telah bangkit dan selalu hadir di tengah kita dan juga di dalam hidup kita di zaman kita sekarang ini. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus menempuh waktu sekitar 2-2,5 jam. Dipakai oleh Lukas untuk menggambarkan perjalanan batin yang harus ditempuh kedua murid Yesus bagi gambaran waktu perjalanan batin kita untuk memahami makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita sekarang ini juga. Yesus hadir dan bersama dengan dua murid Yesus, hanya saja mereka tidak mengenali Yesus. Dalam kisah ini kita diajak menempatkan diri kita sebagai dua murid tersebut dan Yesus sebagai sang musafir yang tiba-tiba datang dan ikut dalam perjalanan. Pada akhirnya kedua murid tersebut mendapat pencerahan dari Yesus yang mereka anggap bagi orang asing, sehingga mereka sadar dan bersama dengan mereka adalah Yesus. Pada saat di Emmaus, ketika pemindahan roti yang dilakukan oleh orang asing tersebut atau Yesus tersebut, barulah kedua murid tersebut menyadari akan kesamaan dengan perjamuan malam dan mereka meyakini bahwa orang yang bersama mereka adalah Yesus sendiri. Namun pada saat mereka menyadari bahwa orang tersebut adalah Yesus, orang tersebut lenyap dan menghilang. Melalui Lukas, kita semua diajak untuk menceritakan pengalaman kita hingga kini mengenali Yesus kepadanya sendiri. Kita semua pasti pernah dan mungkin saat ini kita seperti dua orang tersebut yang kita kehilangan arah, tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kita merasa bahwa hidup ini biasa saja atau flat, hingga pada akhirnya pada titik tertentu kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita dan selalu dalam hidup kita. Seringkali kita lepas kontrol, atau di saat kita merasa hidup kita baik-baik saja dan tidak ada masalah, kita meninggalkan atau merasa waktu untuk Tuhan tidak terlalu penting dan kita menganggapnya sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Walaupun kadang kita seperti mengesepelekan, tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia terus senantiasa setia kepada kita dan selalu mendengarkan apa yang kita inginkan, walaupun terkadang kita tidak sadar akan hal itu. Seringkali kita membutuhkan dan menyadari kehadiran Tuhan ketika kita berada di titik terendah dan hanya kita lakukan hanya mencari Tuhan. Tapi kita lupa bahwa tanpa kita minta, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita mau. Seperti dua murid Yesus yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dan baru menyadarinya ketika peristiwa yang mengingatkannya pada kerinduan akan Yesus. Yesus telah wafat dan bangkit untuk kita sekarang ini. Ia hidup dalam hati kita. Jadi apa yang perlu kita takuti lagi dalam hidup kita? Dengan percaya padanya, hidup akan damai dan tak kekurangan apapun. Seperti lagu yang mungkin kita pernah dengar atau sering kita dengar, yaitu lagu judul Janjimu Seperti Fajar. Pada pagi hari ini, lagu tersebut menggambarkan tentang kehidupan yang sering kali kita alami. Dalam hidup banyak hal sekali yang terjadi dan kita perlu sebuah tameng atau backingan agar kita tidak lari dan jatuh dalam dosa. Maka kita memilih Yesus sebagai jalan kita. Jalan yang kita pilih selalu membawa kita ke jalan yang damai. Di saat kita tergoda untuk ke jalan yang lain, tapi Tuhan tidak membuat kita berada di jalan yang
jalannya, tidak kita berada di jalannya dan tidak tergoda oleh jalan lain. Ya walaupun jalan tersebut tidak lurus, tidak halus, walaupun banyak sekali jalan yang mungkin harus berkelok-kelok, lalu bergelincing, lalu tidak kasar, lalu juga naik turun, tetapi itu semua Tuhan membuat kita menjadikan iman kita dan percaya akan Tuhan. Pada lagu tersebut kita ditegaskan bahwa janji Tuhan akan selalu tepat dan tidak pernah salah. Walaupun kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai, tapi itu adalah yang terbaik dari Tuhan, walaupun kadang kita telat menyadarinya. Yesus hadir di tengah-tengah kita melalui proses yang tidak mudah. Ia datang ke dunia menjadi manusia dan wafat di kayu salib hingga bangkit dari kubur. Melalui kebangkitannya kita diajak untuk menjadi bagian dari pembaruan diri dan menyadari bahwa kita tidak perlu takut akan hidup kita karena kita telah dibebaskan dari maut. Yang terpenting adalah kita percaya dan tidak meninggalkan Tuhan, maka hidup kita akan damai. Melalui bacaan pada hari ini, saya mengajak saudara untuk merefleksikan diri kita masing-masing, sejauh mana kita mengenal Tuhan dan sejauh mana kita mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan atau hanya pada saat terpuruk saja kita mencari Tuhan? Jangan sampai kita telat menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, walaupun pada akhirnya Tuhan tetap setia pada kita dan tidak meninggalkan kita, bahkan saat kita melupakan dan meninggalkannya. Kenyataannya, kapan kita ada di titik itu? Titik di mana kita menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Kalau bisa, jangan menunggu, tapi mulai sekarang kita menyadari bahwa kuasa Tuhan menyertai kita. Terima kasih, berkah dalam.